Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali kita berjumpa dalam kegiatan KUL secara online. Dan kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kita. Dan kita percaya sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, tak terbatas kuasanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia.
Raja mulia, Raja mulia. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau menjadi peneguhan buat setiap kami terus mengiring Tuhan. Tuhan setia buat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, amin. Ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur
seumur hidup kami masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami bejana-Mu, bagai kami seturut kehendak-Mu. Berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Shebeta karala bala 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 bala. Kami menyembah. Engkau penjunan kami. Kami ini tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Mari bentuk kami sesuai rencana-Mu. Hirama sandinamu. Shebeta karala bala 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 bala. Yesus kami menyembah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yesus, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu.
nama-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti program ini secara online. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah Cool Online GBI Rayon 17. Kami senantiasa berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu, bulan ini tema kita adalah panggilan untuk berbuah. Panggilan untuk berbuah. Dan subtema kita saat ini adalah Tuhan menunggu buah kita. Tuhan menunggu buah saya dan saudara. Nah, kata menunggu, Bapak Ibu, ini bisa berarti hal yang sederhana, menunggu teman, menunggu makanan yang akan datang, tapi juga bisa berarti serius. Saya masih ingat satu ketika saya harus trip keluar kota dengan pimpinan saya, kemudian pimpinan yang cukup tinggi, saudara. Nah, rencananya kami akan berangkat jam 7 dari hotel, lalu seperti biasa jam 6 lewat saya udah datang ke restorasi, kita sarapan, tapi saya nggak lihat ada bos di situ. Oh, saya pikir dia masih ketiduran. Nah, saya sarapan, sampai kira-kira jam 7 kurang 10, karena janjinya jam 7 kita akan berangkat, jam 7 kurang 10, saya baru keluar dari restorasi ke lobi, mau nunggu bos. Ternyata waktu saya sampai di lobi, si bos sudah di sana. Dan semua teman-teman yang lain juga sudah di sana. Dan saya kaget waktu saya tanya, loh, bos, kok nggak sarapan? Enggak, dia berubah pikiran, dia mau sarapan di tempat tertentu. Lah, jadi ini sekarang nunggu siapa? Ya nunggu bapak mereka. Waduh, saya kaget sekali, saya bilang. Waduh, saya langsung cepat-cepat datengin bos. Bos, maaf, saya pikir gini. Dia langsung, oke, dia langsung naik mobil gitu, saudara. Tapi buat saya, membuat bos menunggu. Itu betul-betul saya merasa bersalah, merasa tidak enak. Kenapa? Karena bos ini nanti akan menentukan gaji saya ke depan seperti apa. Jadi menunggu, kalau oleh pimpinan, itu jadi masalah yang serius. Dan hari ini yang menunggu kita bukan sekedar pimpinan yang akan menentukan gaji kita berapa atau prestasi kita apa. Tapi yang menunggu saya dan saudara untuk berbuah itu Tuhan Yesus yang punya kehidupan, yang punya berkat, yang punya perlindungan untuk saya dan saudara. Sehingga waktu kata menunggu dan yang menunggu itu Tuhan Yesus, mari kita lebih serius. Lebih serius itu apa? Lebih serius untuk berbuah. Oke, sekarang kita baca satu ayat. Seringkali orang percaya melihat Tuhan Yesus itu lemah lembut, baik hati, sabar. Mereka lupa bahwa sesabar-sabarnya Tuhan Yesus, selembut-lembutnya Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja kita, yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Oke, yuk kita lihat satu ayat. Dari Matius pasal 21 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Disampaikan begini, pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat yang ke-19, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi Tuhan Yesus sebagai yang empunya segalanya bisa kecewa kalau apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Contoh, pohon ara harus berbuah. Punya daun yang banyak, bagus. Tetapi itu bukan tujuan akhir sebuah pohon. Pohon ara harus berbuah. Karena hanya dari buahnya orang bisa diberkati. Dan hari ini juga sama. Tuhan gak peduli seberapa hebatnya kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan kita. Tuhan hanya butuh satu. Adakah
dia menjumpai buah-buah roh itu, buah-buah keselamatan itu, buah-buah kebaikan itu ada dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu hari ini kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, punya pohon yang tidak berbuah itu sangat-sangat mengecewakan. Ya, oke, ada satu hal yang kita perlu sama-sama lihat. Tuhan mengutuk pohon ara. Sebelum saya cerita lebih lanjut, ya, saudara, di situ dikatakan pohon itu penuh dengan daun. Bahkan beberapa perikop yang lain mengatakan itu bukan waktunya pohon ara berbuah. Nah, tapi sebenarnya pohon ara itu punya dua macam buah. Yang pertama adalah buah breba, yang kedua adalah buah higo. Apa sih buah breba itu? Buah breba itu adalah buah sisa buah atau musim buah tahun lalu. Sehingga biasanya buah breba ini akan membesar bersama-sama dengan tumbuhnya atau berseminya daun-daun di musim sekarang. Nah, jadi yang Tuhan Yesus cari adalah buah breba. Kalau buah higo adalah buah yang keluarnya di musim kemarau. Sehingga itu dikatakan musim buah. Jadi yang cari Tuhan Yesus itu buah-buah dari tahun lalu. Jadi ternyata pohon ara yang Tuhan Yesus lihat, itu jangan-jangan tahun lalu pun nggak berbuah. Begitu. Dan pohon yang tidak berbuah, itu mendukakan hati Tuhan. Saya ingat tahun 90-an, saya pertama kali beli rumah di kota kami ini, dan ternyata di belakang ada halaman yang cukup luas, saya tanam pohon mangga. Nah, waktu saya tanam pohon mangga, ya, saya berharap karena penjualnya bilang begini, Pak, itu nanti 3 tahun, 4 tahun, mangganya namanya mangga arumanis ya. Itu pasti berbuah lebat, Pak. Wah, rasanya enak, Pak. Ini jaminan, Pak. Ini cangkok, dan seterusnya, dan seterusnya. Pak, promosinya luar biasa. Makanya saya tertarik, saya beli, saya tanam. Tapi apa terjadi? 3 tahun saya tunggu, nggak keluar buahnya. 4 tahun saya tunggu, nggak keluar buahnya. 5 tahun nggak keluar buahnya. Oh, saya sudah coba macam-macam. Ada yang bilang, oh Pak, supaya bisa keluar buahnya, siram pakai kuah daging. Saya siram pakai kuah daging. Oh, dikasih pupuk kompos, saya kasih pupuk kompos. Oh, pupuk kandang, saya kasih pupuk kandang. Sampai kira-kira sudah 6 tahun tidak keluar buahnya, tapi daunnya hijau banget gitu. Nah, akhirnya ada yang bilang, Pak, ini kayaknya terlalu subur, sehingga harus dilukai. Makanya saya ambil parang, saya bacok-bacok itu pohon. Tapi tetap aja nggak keluar buahnya. Saya tunggu 1 tahun lagi nggak keluar, 2 tahun, dan apa lagi yang kita lakukan? Setelah 9 tahun saya tunggu pohon itu nggak buah. Saya ambil kembali parang saya dan saya potong. Kenapa? Pohon mangga ditanam untuk mengeluarkan buah mangga, bukan daun mangga. Saya nggak butuh daun mangga, dan hari ini Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan ingin kita mengeluarkan buah. Dan buah itu bisa untuk memberitakan kebaikan buat banyak orang. Untuk menjadi kebahagiaan untuk banyak orang. Supaya orang yang menikmati berkat dari kita, buah dari kita, boleh mempermuliakan Bapa di sorga. Tapi seringkali saya dan saudara gagal berbuah. Nah, hari ini kita secara cepat melihat ada 2 hal yang menyebabkan saya dan saudara tidak bisa berbuah. Ya, yang ada daun aja yang besar, berkat aja yang banyak. Oke, kita lihat yuk. Yang pertama, alasan pertama kenapa saya dan saudara tidak bisa berbuah, itu terlalu subur. Saudara, tanaman yang terlalu subur biasanya dia tidak akan bisa berbuah. Kenapa dia nggak bisa berbuah? Karena semua nutrisinya itu dipakai untuk membentuk cabang baru, tunas baru. Makanya biasanya kalau yang mengerti pertanian, tanaman tebu itu biasanya tidak pernah dipanen di musim hujan. Karena di musim hujan, itu semua energi tanaman tebu dalam bentuk monosakarida, kalau kita kenal namanya glukosa, itu glukosanya banyak banget. Dan itu dipakai untuk bikin daun baru, tunas baru. Sehingga kalau dipanen, maka rendemen atau persentase dari gulanya akan sedikit sekali. Tapi di musim kering, maka gula-gula monosakarida itu akan jadi disakarida. Sehingga rendemennya tinggi. Dan hari-hari ini seringkali kalau berkat melimpah, itu seringkali membuat saya dan saudara itu lupa bahwa apapun yang Tuhan percayakan, yang berikan, yang berkati kita, itu juga ada berkat untuk orang lain. Nah, saudara, hati-hati dengan satu sifat yang namanya serakah.
Semua untuk saya, semua untuk saya, semua untuk saya. Contoh misalnya kita datang ke satu pesta, ya kan? Waktu kita antri makanan, kebetulan tamunya banyak sekali. Nah, waktu kita antri, nah di belakang kita masih ada orang, satu orang. Nah, di depan kita ayamnya tinggal 2. Satu adalah sayap, satunya adalah dada. Kira-kira yang kita ambil yang mana? Kita ambil sayap supaya yang di belakang kita dapat dada? Atau kita ambil yang dada? Atau jangan-jangan kita ambil semua? Kita nggak peduli yang di belakang mau makan apa, terserah. Yang penting saya datang, saya makan, saya kenyang. Semua tentang saya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan keserakahan. Satu ketika di KUL, saya sempat tanya sama beberapa orang, anak kecil bisa serakah nggak? Oh, ternyata anak kecil bisa serakah loh. Dan saya contohkan diri saya dulu, waktu saya masih di Surabaya, itu kita punya mainan namanya, kalau sekarang mungkin di daerah sini namanya wayang ya. Tapi saya dulu namanya itu gambar, jadi bentuknya kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi biasanya kita lempar ke atas, kalau dia jatuhnya terlentang, kelihatan gambarnya, kita menang. Dan biasanya taruhannya anak-anak kecil itu bal-balan ya. Jadi kalau gambar itu ditumpuk, kira-kira satu tegel lebar 20 cm itu. Nah, jadi kita 1 bal, 2 bal, 3 bal gitu. Nah, saya masih ingat saya tuh sudah punya banyak sekali. Saya mungkin punya 10 atau belasan bal lah. Ya, jadi kalau ditumpuk itu udah banyak sekali. Tapi namanya anak-anak, punya 1 bal, mau 2 bal. Dari 2 bal, pingin 10 bal. 10 bal, pingin 20 bal. Kalau lihat temennya bawa sampai 1 kresek itu, pingin juga. Nah, akhirnya kadang-kadang kita bertaruh, udah habis-habisan gitu. Iya kan? Nah, saya masih ingat kadang-kadang untuk menang, kita dicurang. Jadi gambar wayang itu atau gambar yang itu tuh, ya kita, kalau curang saya ya itu zaman dulu ya. Itu gambar yang sama itu ditempel jadi begini nih. Ya, tapi kita siapin lagi satu gambar yang nggak ada tempelannya, lalu kita lempar ke atas. Karena kita menang kan? Kita menang karena yang tempel begini kan gampang apapun pasti akan jatuhnya, dia kelihatan gambarnya. Lalu pada saat mau diselidiki ditukar dengan yang, ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Artinya orang yang serakah akan melakukan apapun, termasuk anak kecil. Hati-hati dengan keserakahan. Keserakahan itu membuat daun kita lebat. Kita punya banyak hal yang kita miliki, harta kita banyak, apapun kita punyai. Tapi ingat, Tuhan nggak perlu harta kita. Tuhan nggak perlu kehebatan kita. Tuhan hanya perlu buah saya dan saudara. Oleh sebab itu, salah satu alasan kenapa saya dan saudara tidak bisa berbuah, karena kita terlalu subur, karena kita terlalu serakah. Yang terakhir, yang kedua, Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama. Ya, kenapa buah arah ini kok bisa dia ada, tiba-tiba dia rontok. Jadi kalau pohon ara itu dia tidak berbuah, sebabnya yang pertama adalah terlalu subur, ya kan? Yang kedua, buahnya keluar tapi rontok. Pertanyaannya, kenapa rontok? Nah, ternyata ada satu hama, bentuknya seperti lalat, namanya itu Ceratitis, ya. Namanya Ceratitis capitata. Nah, Ceratitis capitata ini, yang betinanya itu kalau dia hamil, dia akan tusukkan ya buah ara ini yang masih umur kira-kira 2-3 minggu, jadi masih lunak kulitnya, itu sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Dia tusukkan, itu nanti telur-telurnya masuk ke situ. Ya kan? Dan satu buah bisa ditusuk berkali-kali. Dan sehingga apa yang terjadi? Telur-telur itu ada di dalam buah ara itu. Ya, yang ditusuk oleh si capitata tadi, ya. Nah, waktu itu telur pecah di dalam, itu akan jadi ulet. Nah, uletnya akan makan bagian dalam atau daging dari buah arah ini. Dan lama-lama buah arah itu akan busuk dan akhirnya jatuh. Nah, waktu Ceratitis ini menusukkan untuk memasukkan telurnya, itu nggak kelihatan lubangnya, kecil sekali. Bahkan mata telanjang nggak bisa kelihatan. Tapi itu terjadi. Dan itu kalau terjadi dibiarkan, maka pohon ara itu sampai kapanpun tidak pernah bisa menghasilkan buah yang matang. Dan hari ini, berbicara tentang pohon ara, kita berbicara tentang pohon yang berbuah tapi rontok. Nah, kenapa kok bisa rontok? Karena ada penyakit, karena ada serangan hama. Dan hati-hati, ada banyak hama capitata dalam hidup kita.
Sehingga Tuhan yang harapkan buah kita bisa keluar, itu keluarnya setengah matang, bahkan tidak akan keluar. Contoh sederhana, waktu kita membiarkan kedagingan kita, yaitu kemarahan, menusukkan telur di dalam hati kita. Padahal salah satu dari 9 buah roh adalah penguasaan diri. Artinya firman Tuhan katakan, cepatlah mendengar tapi lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Tetapi seringkali atas nama, saya dari dulu juga begini. Memang keluarga saya orangnya keras-keras, orangnya kasar-kasar. Sehingga kita tidak mau belajar untuk menguasai diri. Maka si Kapitata tadi, si Seratitis tadi, itu akan terus memasukkan telur amarah dalam hidup kita. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit suaranya naik, dikit-dikit teriak, dikit-dikit lempar, dikit-dikit tendang. Dan itu kalau kita biarkan si Kapitata kemarahan tadi, si Kapitata emosional tadi, si Kapitata mudah tersinggung tadi berkembang dalam hidup kita, ujung-ujungnya yang namanya buah kelemah lembutan, buah kebaikan, buah kesabaran, buah penguasaan diri akan hilang dari hidup kita. Oleh sebab itu hari ini dengan singkat saya mau sampaikan bahwa Tuhan sedang menunggu buah kita. Dan dia menunggu, bukan seperti seorang pengemis yang tunggu, kalau dikasih oke, kalau nggak dikasih nggak. Dia nunggu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita. Dan kalau dia tunggu, itu serius. Kalau dia tunggu, kalau kita berbuah, dia akan bersuka cita dan memberikan kita penghargaan. Tapi kalau tidak, jangan-jangan nanti nasib saya dan saudara seperti pohon ara yang setelah itu kering dan tidak berbuah lagi. Oleh sebab itu mari belajar untuk berbuah. Apa yang kita mau pelajari hari ini? Yang kita pelajari satu, jangan serakah. Kalau kita diberkati, belajar membagi apa yang Tuhan percayakan. Jangan semuanya untuk saya, pokoknya untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Ingat, waktu kita membagi, maka kita belajar berbuah. Dan yang kedua, jangan biarkan dosa, kedagingan masuk dalam hidup kita, sekecil apapun. Memang kelihatannya kecil, seperti si Kapitata tadi. Waktu dia tusuk nggak kelihatan apa-apa. Tapi ingat, dia akan berkembang di dalam. Jangan izinkan sedikit-sedikit mulai marah, sedikit-sedikit mulai tersinggung. Hati-hati. Nanti kemarahan kita tambah lama bukan tambah kecil, tapi tambah besar. Ketersinggungan kita tambah lama, tambah besar. Dan akhirnya buah kesabaran, buah kelemah lembutan, buah penguasaan diri tidak keluar dari dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari Tuhan menetapkan kita untuk berbuah, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tetapi berbuah atau tidak berbuah, itu tergantung bagaimana saya dan saudara meresponi kebaikan Tuhan. Tapi ingat, ada 2 hal yang menyebabkan orang percaya tidak bisa berbuah. Pertama, keserakahan, sehingga melihat dari sudut pandang yang penting untuk aku, yang penting untuk aku. Dan yang kedua, membiarkan dosa, amarah, banyak hal, kedagingan masuk dalam hidup kita. Itu menyebabkan hidup kita tidak berbuah. Tapi saya percaya hari-hari ini kita mau lihat diri kita masing-masing. Nanti silahkan sharing dari anggota KUL, kira-kira kapitata-kapitata apa yang selalu menusuk hidup kita. Mungkin ketersinggungan, kemarahan dan sebagainya. Dan itu menyebabkan kita nggak bisa berbuah. Nanti silahkan diskusi. Tapi kira-kira inilah sharing yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sharing pada hari ini. Engkau ingatkan kembali bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami sedang menunggu kami untuk berbuah. Dan bagi kami yang berbuah, Engkau akan menghargai itu. Tapi bagi kami yang tidak berbuah, ada hukuman yang menanti kami. Dan kami juga belajar bahwa seringkali ketamakan kami, keserakahan kami membuat kami nggak berbuah. Selalu melihat sesuatu dari apa yang saya bisa dapat, apa keuntungan saya menyebabkan kami nggak berbuah. Ataupun kami juga seringkali membiarkan kedagingan masuk, menusuk dalam hidup kami.
sehingga buah-buah roh itu tidak pernah keluar dari hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau hidup untuk menghasilkan buah, untuk menyenangkan hati-Mu, supaya Bapa di sorga boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan. Kemudian kalau Bapak Ibu melewati gereja Bethel Indonesia Malahayati, bisa mampir sebentar, nanti di dalam gereja Bapak Ibu bisa melihat kotak persembahan, persembahan tersebut bisa dimasukkan ke sana. Ataupun Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui scan pada kris yang ada, ya, di scan, nanti kita bisa melakukan transfer, ataupun kita mau transfer dari bank kita melalui nomor-nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Dan mari sekali lagi kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari angkat persembahanmu dan mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa mengangkat persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami, dan biarlah Engkau juga kuduskan, sucikan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh mempermuliakan Bapa di sorga. Terima kasih, dan kami percaya waktu kami memberi dengan sukacita, Engkau akan balas berlipat-lipat kali ganda. Takaran yang dipadatkan, diguncangkan, bahkan tumpah kehariban kami, Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, kalau di kanan kirimu ada suami, istri, anak-anak, saudara, orang-orang yang kau kasih, gandeng, peluk mereka. Dan mari angkatlah kedua tanganmu, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, biar semuanya itu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.